wabarakatuh. Oke, balik lagi sih. Ya, ini adalah konten pertama dari channel Willy Stenza. Ya, yang dengan konten bernama Bapil, bacotin film. Oke, kemarin itu gua udah nonton beberapa gua kemarin. Jadi gua di sini gua mau review sebuah film, yaitu film The Batman yang sekarang tuh masih tayang di bioskop ya. Jadi kemarin tuh gue nonton untuk mereview film. Jadi gue memiliki beberapa poin. Jadi kita langsung aja ya masuk ke mereview film tersebut gitu. Jadi saat gue menonton film Batman, ada disclaimer dulu sebelum gue mulai. Mungkin gue sedikit keceplosan tentang spoiler mungkin, tapi mohon maaf, itu mungkin nggak disengaja ya. Jadi bagi kalian yang nggak mau kena spoiler, lebih baik tinggalkan video ini. Tapi kalau kalian memang udah siap dengan spoiler, lanjut aja, nggak masalah. Oke, langsung aja. Jadi first impression gue untuk saat menonton film ini adalah mind blowing. Jujur aja mind blowing. Karena apa? Karena gue udah menonton film Batman dari zamannya Batman Forever, Batman Begins, The Dark Knight Trilogy, dan lain sebagainya. Bahkan sampai yang terakhir Batman vs Superman dan Justice League. Gue merasa karakter Batman itu cukup penting ya, cukup krusial juga di dunia DC. Mau di komik ataupun di filmnya sama gitu. Dan yang bikin gue mind blowing adalah ceritanya yang benar-benar mengangkat isu yang jarang banget superhero lainnya, dalam tanda kurung gitu, Marvel mau mengangkat hal itu gitu. Jadi yang menurut gue yang membuat film Batman ini bagus adalah isu yang diangkat, lebih ke politik terus juga humorless ini benar-benar pure, benar-benar film seperti ya film noir pada umumnya gitu. Dan yang gue suka adalah Batman kali ini lebih ke detektif. Robert Pattinson ya yang jadi pemerannya lebih bisa untuk mengadaptasi dirinya sebagai Batman. Robert Pattinson ini memiliki sesuatu yang nggak ada di Batman sebelumnya, seperti karakternya di Christian Bale sama namanya, terus juga di Ben Affleck, dan menurut gua nggak ada itu. Nah, jadi untuk review first impression atau pertama kali untuk melihat, itu bagus banget, keren banget. Mind blowing juga jalan ceritanya dan lain sebagainya. Cuman namanya review pasti ada yang minusnya gitu ya, nggak mungkin film itu sempurna gitu kan. Minusnya adalah bagi orang-orang, ini sebenarnya sih minusnya segmented sih. Minusnya tuh lebih ke terbatas gitu minusnya. Bagi orang-orang yang nggak suka nonton suka nonton film yang alurnya tuh lambat. Jadi bisa dibilang yang nggak suka nonton film yang alurnya lambat, menurut gue akan bosen nonton setel lagu nonton film ini, karena emang alurnya lambat banget. Apalagi kan durasinya sampai 3 jam ya kan. Dan untuk awal-awal gue sempat sedikit ngantuk-ngantuk gitu ya. Tapi dari situ gue mencoba untuk memahami dulu filmnya seperti apa. Dan ternyata lebihnya ke alur lambat gitu. Jadi alurnya sangat lambat, detail sekali diceritain dari awal sampai akhir gitu. Dan lalu pengkarakteran Bruce Wayne nya ini menurut gue belum matang. Mungkin masih bisa dimaklumi dikarenakan Matt Reeves sebagai sutradara mengambil sisi saat Batman masih muda, saat masih remaja gitu. Jadi masih bisa dimaklumi ke cengengannya, salah mengambil keputusannya, lalu ke
pasifnya, jadi masih bisa dimaklumi karena memang Batman-nya di sini tuh masih remaja, jadi masih labil gitu, jadinya emosinya belum bisa terkontrol dengan baik, dan juga dia juga masih mencari kebenaran tentang ibunya dan ayahnya gitu kan, Thomas Wayne dan juga Martha Wayne. Jadi dia masih menggali hal tersebut gitu. Jadi menurut gue karakternya udah dapet, tapi kayak ada yang hilang gitu. Mungkin karena kita disuguhi dari dulu Batman yang sudah jadi gitu, kayak Batman Begins, Batman Forever, lalu ada Batman The Dark Knight Trilogy yang dimana itu sudah jadi gitu, yang sudah jadi benar-benar the real Batman gitu. Dan mungkin untuk di film ini gue sedikit spoiler sedikit bahwa fight scene-nya itu rada kurang. Bukannya kurang gimana, emang nggak hampir jarang gitu. Jadi lebih benar-benar kayak lu nonton film detektif gitu. Jadi lebihnya ke situ. Tapi sangat menarik sih menurut gue untuk film superhero seperti ini gitu. Lalu sinematografinya ini bener-bener yang ngebuat gua itu merasa wow. Ya, ton warnanya Matt Reeves ini bener-bener, gua nggak usah dikasih tahu siapa sutradaranya, saat lihat ton warnanya atau lihat cara pengambilan gambar, gua udah tahu bahwa ini adalah film Matt Reeves. Matt Reeves bener-bener mind blowing banget bagi gua. Dimana saat ada adegan kejar-kejaran itu bener-bener kita merasakan feel kejar-kejaran. Lalu saat di momen tegang, benar-benar kita merasakan ketegangan di situ. Jadi saat ada momen-momen seperti tensi adegan atau adegan yang ngebikin emosi kita terpacu, itu kita benar-benar merasakan hal tersebut. Dari mana kita mendapatkan itu? Dari sudut pandang kamera, dari sudut pandang sutradara, dari pengambilan gambarnya, sinematografinya, lalu musiknya juga mendukung. Dan itu sangat wow sekali menurut gua. Jadi mind blowing banget untuk film ini gitu. Ya tapi itu aja sih menurut gua kayak minusnya, yang kayak lebih hanya alur lambat bagi orang-orang yang nggak suka. Jujur gua lebih suka alur yang cepet gitu, pace-nya tuh cepet. Nah kalau yang Batman ini kemarin gua nonton itu agak lambat. Gue sedikit ngantuk, tapi terbantu dengan adegan tegang-tegangannya gitu, adegan tegangnya yang bikin gue wow gitu. Lalu feel lainnya juga yang beragam gitu, satu ini dan satu ini berkaitan gitu, feel lainnya wow. Menurut gue ini keren banget sih. Dimana saat itu Gotham City benar-benar lagi dihancur leburkan, lagi chaos-chaosnya, hadirlah sosok detektif ini gitu. Menurut gue ini udah mind blowing ya. Lalu juga karakter-karakter pembantu kayak Catwoman, Jim Gordon, Alfred, itu bagus banget itu, bisa mengimbangi. Oke, segitu dulu review dari gue. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kalian mau berdiskusi lebih juga sama gue, bisa juga di kolom komentar untuk komen lebih untuk lebih mau diskusi gitu bareng. Gue mau lihat apa tanggapan kalian yang udah nonton film ini. Gue juga pengen tahu penilaian kalian seperti apa gitu. Untuk penilaian gue dari poin ya 0 sampai 10, Batman ini ada di angka 88/10 karena keren banget. Karena dari jalan ceritanya gue suka banget, storynya itu storynya nggak dangkal, benar-benar dalam. Mungkin ini akan jadi Batman yang terbaik dari segi jalan cerita ya. Ya mungkin. Oke, segitu dulu. See you next video.